Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Hari Senin 1 Juni 2020 adalah peringatan Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Gelar Bunda Gereja atau Mater Ecclesiae pertama kali digunakan oleh Berengaud, Uskup Treves dalam tulisan-tulisannya. Di kemudian hari, penulis-penulis seperti Santo Antonius, Uskup Agung Florence, dan Santo Laurentius Giustiniani juga mengundang gereja untuk menghormati Maria sebagai bundanya. Pada tanggal 21 November 1964, saat merayakan Misa Kudus pada penutupan sesi ketiga Konsili Vatikan II, Paus Paulus ke-6 menyatakan, demi kemuliaan Santa Perawan Maria Bunda Gereja, yaitu ibu seluruh umat Kristiani, baik umat beriman maupun para gembalanya, dan kita menyebutnya Bunda yang paling terkasih. Bapa Suci mengungkapkan harapannya agar gelar Bunda Maria, Bunda Gereja akan mengantar umat Kristiani untuk lebih menghormati Bunda Maria dan menyerukan namanya dengan keyakinan yang lebih besar. Beliau memaklumkan bahwa mulai sejak sekarang, seluruh umat Kristiani selayaknya memberikan penghormatan yang lebih besar kepada Bunda Allah di bawah gelarnya yang mengagumkan ini. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Kejadian, pasal 3, ayat 9 sampai 15, dilanjutkan dengan ayat 20. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Manusia itu memberi nama Hawa pada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai 34. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya,
berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah Maria Bunda Gereja. Sejak tahun 2018 lalu, Paus Fransiskus mengeluarkan dekret yang menetapkan hari Senin sesudah Hari Raya Pentakosta sebagai peringatan wajib untuk menghormati Perawan Maria sebagai Bunda Gereja, atau Mariae Virginis Ecclesiae Matris. Bapa Suci ingin mendorong pertumbuhan rasa keibuan gereja dalam diri para pemimpin dan pelayan gereja dan umat beriman, serta rasa hormat dan kebaktian sejati kepada Bunda Maria. Saudaraku terkasih, peristiwa di bawah kaki salib putranya dalam kisah Injil pada hari ini, "Ibu, inilah anakmu." Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Kristus mempercayakan Maria kepada muridnya. Maria lalu menjadi ibunda bagi murid itu, yang mewakili seluruh murid Kristus. Dengan demikian, Maria menjadi bunda segenap murid Kristus, Bunda Gereja. Saat itulah Kristus menyerahkan Maria kepada gereja, dan Maria menjadi milik gereja sebagai bunda sekaligus mempercayakan para murid dalam penyertaan bundanya sejak awal mula gereja dengan doa-doanya. Lantas, apa artinya kita memiliki Maria sebagai bunda? Bagi seorang ibu, anak-anak adalah segalanya. Ibu akan mencintai dan menjaga dengan segala cara, serta mengharapkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Ia kerap berdoa kepada Tuhan tanpa perlu memberitahu mereka. Sebagai bunda, ia mempunyai rasa cinta yang besar terhadap gereja. Kelembutan hatinya menjadikan ia sebagai tempat bagi kita untuk datang memohon bantuan melalui doa-doanya. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai anggota gereja,
Sudah sepantasnya kita mengasihi dan menghormati Maria sebagai bunda dengan kebaktian yang sungguh. Bersamanya, hari ini kita persatukan segala pujian, syukur, serta segala harapan dan rencana pribadi, keluarga atau rumah tangga, maupun komunitas kita. Kita percaya Maria adalah ibunda yang tak akan sampai hati membiarkan kita anak-anaknya berjuang sendirian. Layaknya seorang ibu, Maria pasti membantu dan merangkul anak-anaknya, karena itu ia digelari sebagai Bunda Gereja. Semoga demikian. Amin.